Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaiz wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Al jama'ah rahmah wal furqa azabun rawahul Baihaqi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda solihat, jamaah Majlis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pimpinan Majlis MMA kita, Bunda Ustazah Haja Mirna beserta kepengurusan daripada MMA yang ada di sini tanpa terkecuali. Semoga terus ke depannya beliau dan pengurus, ya Allah, alif baina kulubina, makin selalu Allah persatukan hatinya, makin selalu Allah kuatkan kebersamaan dan kekompakannya, sehingga terus istiqomah dalam merawat mengurus kita selaku di anggota Majlis Muslimah Andalusia ini. Amin ya Allah wa ya mujibas saidin. Bahasa pantun saya sederhana. Ibu, orang Indonesia berangkat ke Mekah. Cakepnya kurang kompak. Orang Indonesia berangkat ke Mekah berbekal opak dan korma. Pengurus, pimpinan, anggota Majlis Muslimah Andalusia makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Amin ya Allah wa ya mujibas sailin. Dalam kesempatan Syawal yang hari ini masih terbilang 17 Syawal 1444 Hijriah. Sebelum kita mengaji lebih jauh, satu hadis tadi saya bacakan, ini sebagai ungkapan tahadusan binikmah kita sebagai anggota di Majlis Muslimah Andalusia, sebab kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada saudaranya, saya ulang, siapa orang yang dalam kehidupannya tidak pandai berterima kasih kepada saudaranya, hati-hati, pasti dia orang tidak akan pernah pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Man lam yashkuril qalil, siapa orang yang tidak pandai berterima kasih ketika Allah anugerahkan nikmat yang alit, nikmat yang sedikit, nikmat yang kecil, lam yashkuril kathir, pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih ketika Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Al jamaah, adapun kebersamaan kita di Majlis tercinta MMA ini bukan baru sebulan 2 bulan, bahkan dengan izin Allah yang tentunya dengan perjuangan yang namanya pemikiran, tenaga, materi yang telah dikontribusikan oleh pimpinannya, pengurusnya, sehingga tak terasa dengan izin Allah selesai Ramadan kemarin
di perdana bersama saya Syawal ini kita bisa bermuajahah kembali. Ya Allah, untuk pimpinan MMA kita, pengurusnya, satu pantun lagi tambahan dari saya. Ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesehan ampe ke Mekah. Makasih akan segala perhatian dan urusin kita semuanya. Mudah-mudahan terus ke depan makin barokah. Karena ucapan yang ringan, Bu. Tapi kadang-kadang hati kita terbelenggu karena penyakit hati. Ucapan yang ringan, nitip pesan saya. Buat saya, buat kita semua. Saya pun di sini bukan maksud menggurui. Ucapan ringan yang jangan pernah pelit kita ngeluarinnya. Kenapa? Karena kalau saya sama orang tua diajarin, Tong, bahasa tuh nggak beli. Kalau bahasa lu nggak beli pakai pelit, gimana yang beli? Begitu. Iya, ringan banget. 3 kata nitip pesan saya nih. Di awal kajian kita di Syawal, karena tadi Bunda Mina telah menyinggung Syawal artinya meningkat. 3 kata yang saya nitip pesan lewat kajian perdana kita di Syawal ini. Mana? 1 ucapan terima kasih. 2 ucapan maaf. 3 ucapan tolong. Ini 3 kata kalau sudah terbiasa pada lisan kita, sudah terbiasa dalam kehidupan keseharian kita, baik sama yang lebih senior maupun dengan partner maupun termasuk sama anak kita atau mungkin kepada yang lebih junior. 3 kata ini sudah terbiasa di lisan kita, happy hidup ini. Kenapa berat menyampaikan 3 kata ini? Hati-hati. Berarti hati kita masih terbelenggu dengan penyakit-penyakit hati. Ringan banget loh. Ucapan 3 kata dan akan jadi happy kedengarannya. Adem, indah. Mana tadi pertama? Terima kasih. Tuh. Bu, jangan cuma sampai ke telinga kita dengar. Resapi ke hati. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa hidup kita kadang-kadang suka merasa kurang dalam urusan ekonomi? Punten, kita hanya pintar buat nerima, rada pelit buat ngasih. Benar nggak, Bu? Kemarin kita lihat Ramadan begitu masuk baru minggu pertama, masuk 10 hari pertama, udah ada yang nulis di status, ya Allah Ustadz. Kenapa buka puasa teh poci sudah, teh tarik sudah, teh tawar udah. Kenapa THR belum kelihatan? Kemarin awal-awal Ramadan. Mendengar, melihat status IG, story ada begitu, bos pimpinan perhatian. Sebelum libur sudah diselesaikan dari pihak perusahaan. Mana THR-nya bahkan bonusnya. Tapi sayang, begitu mereka menerima bonus THR hanya pandai nerima, tidak pelit buat ngasih, tidak berat untuk ngasih. Makanya efeknya, mohon maaf, Lebaran belum datang udah habis duluan. Status sudah lain lagi. Ucapan 2 kata loh, Bu. Terima kasih. Ringan. Yuk, dengan tema kita kali ini. Apa temanya sih? Renungan. Ya, di mana di Fitri, renungan yang bersih untuk di hari yang Fitri. Ibadah kita bukan hanya sampai Idul Fitri, tapi ibadah kita sampai kapan? Sampai mati. Saya nggak mau ngomong ke orang, takut jadi gibah. Saya biasanya, dan ini ilmu dari guru Bunda tercinta, alhamdulillah Bunda Mirna, saya ampi genari sama Bunda Aida, sangat amat saya pakai itu ilmunya. Ya, entah tahu, intinya kayaknya ngomong lagi di atas deh, lagi syuting di TV One waktu itu, damai, gitu kan, di ruangan pojok itu, udah lama, berarti udah kurang lebih hampir 10 tahun lebih, ya, karena waktu itu kan pengajian kita udah lama ini, Bu, luar biasa, masya Allah, udah hampir di atas 8 tahun. Ucapan terima kasih, 2 kata, beliau nggak jelasin terima kasih, cuman mengajarkan, tapi prakteknya berarti secara nggak langsung udah mengamalkan kata terima kasih. Saya nyontohin nggak ke orang-orang, ke diri saya, biasanya para bunda solihat, karena memang pengurusnya amanah, itu selesai kajian, saya selalu dikasih ampau. Saya diri dah, ya lebih semangat. Nah, itu ampau biasanya ada isinya, bukan daun. Kalau kata anak gaul zaman sekarang, cuan.
Nggak paham cuan, acis. Nggak paham acis, fulus. Saya enggak munafik. Dan ini amanah dari pengurus. Harus saya ceritakan apa adanya. Bu, itu kalau sudah bicara fulus, ya Rob, banyak orang yang hanya kiblatnya fulus, hingga berpendapat bil fulus mulus, mafil fulus alamatil manfus. Dengan fulus mulus, nggak ada fulus alamatnya mampus, karena otaknya hanya sampai di situ. Saya nyontoin begini biar jelas. Nanti ibu silakan praktekkan, insya Allah. Apalagi saya didampingi nama istri yang selalu saling sebagai partner hidup saya, yang kalau bahasa Quran hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Ya, karena Pak Kisapi Antonio waktu itu bicara sama saya, pulang saya ceritain ke istri. Dan alhamdulillah ampi genari dipakai. Mana dua kata tadi terima kasih, nggak menjelaskan begini, dia hanya menjelaskan secara ilmu, ya namanya pakar ekonomi, ya, iya syariah maksudnya. Ya sekarang saya kaitkan dengan secara dalil agamanya. Tadi Bu, saya mau contohkan begitu udah jelas. Sekarang saya mau nanya, ampau yang saya terima dari pengurus MMA, baik bulan ini itu kalau dikumpulin udah nggak kehitung udah. Beneran, ya. Bahkan kalau sempat sebelum lebaran kemarin di Trans 7 di saat acara tuh ngulik tentang bagaimana perjalanan dakwah Ustadz Pantun, ya jujur memang sedih, termasuk ada urusan ampau itu, bab saya sama orang tua. Intinya saya lanjutkan lagi, itu yang saya terima halal apa haram Ibu? Halal. Karena bukan hasil korupsi, bukan hasil nyuri, bukan juga hasil Spanyol atau separuh nyolong, bukan. Halal. Ya, panitia, pengurus memberikan demikian, itu sudah hasil menimbang memutuskan, jadi irido, ikhlas, saya nerimanya halal. Tapi punten, saya garis bawahi, walaupun halal, walaupun bukan mencuri, mohon maaf, tapi belum tentu barokah. Adalah halal, tapi belum tentu barokah. Kok Ustadz bilang begitu? Iya, karena hidup ini bukan nyari banyak, kita nyari berkah. Kalau sudah berkah, hidup kok udah berkah. Dari Belanda ke Taiwan, enggak ada lawan udah. Berkah. Jadi mau tetangga kita mau punya mobil baru, kita nyari berkah. Berkah gimana sih? Berkah ini Bu, begitu lebaran udah selesai, masuk Syawal. Ini renungan buat kita sebagaimana tema kita kali ini. Apa itu berkah? Kalau saya kasih analogi begini perumpamannya biar gampang mahaminnya. Punya duitnya 20 lembar yang merah. Yang merah tuh 20 lembar. Angka depan 1, nolnya ada 5. Gambar RI pertama. Terang nih jelas ya? Berapa lembar? Jadi ada berapa juta tuh? 2 juta. Duit cepet terus. Ya. Duitnya ada 20 lembar, tapi kebutuhan kita yang kita butuhkan hari ini bahkan besok cuman selembar. Anteng tidur begitu tuh. Intinya nyaman banget sih, iya. Duitnya 20 lembar, urusan cuma selembar. Bu, liar nggak begitu? Enggak. Kita banyakkan sebaliknya. Jadi belangsak. Lah iya. Kenapa? Karena mengedepankan gaya hidup hedonisme, kepalsuan. Hanya cuman pengen dilihat orang biar wah, biar begini. Akhirnya memaksakan diri. Lah, nggak puyeng beli bodrek kamu sih. Kenapa? Ya punya duit cuman selembar yang merah. Tapi urusannya harus 20 lembar. Bisa tidur begitu? Bisa yang begitu jadi bocin, bobo cantik gitu? Enggak, puyeng. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, dalilnya tadi, terima kasih. Ya, ayahanda Kiai Haji Syafi'i Antoni ngajarin begitu. Taufikur Rahman, ini bicara yang udah lama. Itu yang kita dapat halal, iya. Tapi kalau misalkan pengen barokah, agama nyuruh
buat urusan zakat, agama nyuruh urusan zakat itu nggak tiap waktu kalau zakat. Kenapa? Karena zakat ada temponya, nggak tiap hari. Zakat temponya kalau sudah tepung tahun, setahun. Dan zakat pun dibatasin, nggak banyak, cuman rubu'ul usyur, 1/40 atau 2,5%, nggak banyak. Nisabnya nggak banyak, jatuh temponya lama, setahun. Nah kalau antum mau pakai, jangan nungguin pakai setahun. Maksudnya gimana guru? Iya, aturan agama cuma 20%. Silahkan, keluasan antum yang penting ikhlas. Oh, nggak ngebutin beliau. Cuman kita sebagai orang yang dikasih tahu biar paham, karena buat kebaikan kita juga. Oke, kalau gitu saya ceritain tuh. Masya Allah, hampir rumah, udah sampai sekarang tuh ada 2 kotak. Ini ilmu dari Pak Kisapi ini. 1 kotak infak, 1 kotak dan lain-lain. Ntar ibu mau ceritain sama suaminya silakan. Ya, kalau memang suami nggak terima, boleh telepon saya siap menyelesaikan secara jantan nanti dengan suami. Iya, karena saya pun dicerita sampai sekarang saya pakai. Ini insya Allah buat pakai sampai dimanapun adanya lagi tugas menjadi ilmu yang jariah buat beliau. Bu, Pak, infak dan lain-lain. Jadi bahkan saya, ya kemarin saya diundang, kelar dari makasih Bu Namirah dan pengurus sudah datang silaturahim ke gubuk kami. Maafin lahir batin kalau nggak keurusan. Makanannya makanan kampung, makanannya cuma jengkol, pete, ikan teri begitu Bu. Kemarin gitu. Ya, saya bukan emang nggak ngundang ini, hanya kepengurusan saya ngasih tahu. Tapi alhamdulillah, ya. Masya Allah kemarin hadir kurang lebih ada 800-an lah kurang lebih itu. Iya, jadi jamaah pengajian Andalusia, Jakarta, emang pengajian rutin semua. Ya, dan saya sembunyiin banget, nggak saya share di Facebook atau Instagram. Kebetulan yang datang MC-nya Dodi Herlino, begitu. Ya, gitu. Sengaja saya nggak kumpul ini aja, nggak ada ceramah, nggak, cuman doa ya. Kemudian apa namanya? Nah, hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Bunda, ini Makassar tadi ucapan terima kasih. Bunda, tadi yang didapat tuh dari itu halal apa haram tuh? Halal. Tapi kita pakai, kita renungkan. Kalau agama nyuruh 2,5%, ya. Selesai dari situ, kebayar kontan Bunda. Karena saya udah dijemput sama Patwal, diundang kemarin langsung di acaranya Bapak B. Hadi, Bambang Hendarso, yang jenderal dulu Bapak Kapolri ya, gitu. Iya, dan juga tahadusan binikmah. Ustadz, tolong pilihkan santri yang terbaik Ustadz, dan juga nanti yang terbaik lah. Ya sebelum berarti terbaik akhlaknya, terbaik hafalannya. Ya, nanti habis hajian 3 orang harus berangkat umroh nanti bareng Ustadz. Saya bilang saya nggak ada mimpi apa nih, iya gitu. Perasaannya kemarin luwak white kopi masih anget ini gitu. Iya, hadirin rahimakumullah begitu Bu. Nah, pulang luar biasa tuh, bukan pakai transferan kemarin, amplopnya susah ditekuk gitu. Nah, itu halal apa haram tuh Bu? Halal. Pakai ilmu yang tadi kita lagi bahas, terima kasih. Keluarin dulu tuh. Ya. Kalau agama nyuruh cuma 2,5%. Dikit. Tapi kalau Allah lagi kasih, tolong jangan terlalu pelit kita amang demikian. Dan itu semua selewatan. Yang punya kita keluarin langsung. Ya, saya kadang-kadang komitmen sama istri antara 10-20%. Keluarin tuh. Minimal 10, gedenya 20 dah. Dan itu bukan, kalau untuk aturan agama cuma 2,5. Agama ngatur cuma berapa? Berarti banyak apa dikit ya? Dikit. Ya, punya duit 10 juta. Berarti kalau 2,5% berapa tuh? 250.000. Banyakan mana tuh? 9.750 dengan 250. Kan banyakan yang banyakan ntar yang buat ngopcan di sono, buat shopping ke sana gitu kan. Nah, ya, kalau saya kepotong udah enggak 2, antara minimal 10 atau 20. Bu, Ibu, itu manfaatnya luar biasa. Tiap bulan enggak hanya ngajak orang buat berinfak, dari infak tuh. Dah, emang kita lagi membangun, itu sekali buka, kalau misalkan itu tuh masih dari itu. Dan kalau udah begitu kan kita, kalaupun ngelihat banyak nggak akan silo udah.
Nih kalau masih di rekening, waduh banyak juga ini. Ya, ini rada berat, tunggu sedikit kata. Udah minimal tuh antara 30-40 juta. Ada dan lain-lain. Dan lain-lain ini ajaran dari Pak Kiai Syafi'i ini. Apa? Punten, hidupan ini nggak bisa ditebak. Datang adik kita yang memang kehidupannya rada prihati. Kenapa? Curhat. Harus menyelesaikan sekolahnya. Bu, ibu, namanya adik kandung berarti anaknya ponakan kita kan. Dan juga jangan membeda-bedakan, sama sekalipun itu terjadi dari suami kita. Ada dan lain-lain. Berapa sih butuhnya? Ini ada kurang lebih 800.000. Punten, kalau langsung ngambil yang di dompet ibu, rada-radanya, rasa-rasanya 800.000. Ikhlas pengenes. Berat. Ada dan lain-lain. Wow, udah banyak. Ambil 8 lembar, berikan. Enak gak bu? Karena di dompet ibu tetap utuh. Saya jam 5 pagi lagi di Medan, istri saya nelpon. Nangis-nangis. Kenapa bun? Nangis begitu kok. Ya, Bi, ini ponakan di rumah sakit. Udah meninggal dunia. Abi lagi di Medan. Gak bisa keluar kalau gak ada uang 4 juta. Saya bilang ngapain, bingung. Udah no ambil di kotak. Masa lupa, udah ada dan lain-lain. Ambil. Kalau kayak gitu berat apa enggak bu? Karena udah ada. Gitu. Masya Allah. Nah, dan kita pakai yang begitu buat keburukan apa kebaikan itu? Termasuk di dalamnya buat besok nih. Karena habis Syawal, Zulqaidah. Habis Zulqaidah kan kita mau Syawal meningkat. Zulhijjah banyak. HP sampai harga 25 juta. Bukan di sini, bukan di luar. Iya, ikhlas tuh, karena pengen nanti biar kameranya bening gitu kan, gitu. Iya, apalagi udah pakai 0,5 begitu kan. Nah bu, mohon maaf, rela. Tapi punten, giliran besok nyambut Zulhijjah nyari sapi. Kalau perlu yang di bawah 20 juta, emang anak sapi kan gitu. Nah hadirin rahimakumullah, padahal yang punya kita di saat kita pakai ada yang itu, oh jadi termasuk buat korban pun udah ada ini itu. Lebih besok. Ya Rob, udah selesai per setahun lebih, silakan buat keluarga senang, ajak sama suami, ajak anak. Ya kalau istilah kerennya mah healing, biar makin eling gitu. Orang mau ngomong apapun, yang penting kita nggak ngerepotin dia. Nah dari sini hadirin rahimakumullah, tuh bahasa terima kasih. Kita kadang-kadang cuma pinter nerima, tapi rada pelit buat ngasih. Nah para bunda sholihat, jadi yang pertama ini saya bukan mengguri, kita mengucapkan terima kasih dengan kepengurusan. Ngapain gue minta maaf sama dia? Dia kan mudaan. Ngapain minta maaf sama dia? Dia kan musiknya, oh saya lebih senior. Hadirin hadir rahimakumullah. Tuh yang kedua, ucapan apa? Maaf. Dan ucapan yang ketiga, jangan ringan. Mohon maaf, jangan berat lisan kita untuk mengucap tolong. Ya. Pertama, dua, ya, tuh, ya. Karena ucapan terima kasih yang kita sering singgung
di surat ke-55 ayat ke-27, ayat ke-27, saya ulang, surat ke-55 ya, juz 27 itu Allah nyinggung bukan sekali tapi sampai 31 kali. Nah, hafal kan? Ya. Berapa kali disinggung sama Allah? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bunda, itu berapa kali Allah ulang? 31. Nah, di situ ada domir tuh. Domirnya buat antumah, kumah, buat dua. Artinya apa deh? Artinya itu tadi, nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan. Nah, kamunya di situ buat dua orang. Dan Nabi rada sebel juga sama para sahabat saat itu. Jadi di saat turun surat Ar-Rahman, karena begitu Nabi bacakan, para jin ya, itu langsung tersungkur, langsung maaf. Ya nyungsep lah bahasanya, minta maaf sama Rasulullah dan membalas dengan ucapan terima kasih. Tapi para sahabat diam. Nabi agak sedikit marah lah. Anda betul-betul kalah dengan yang halus. Yang halus saja begitu mendengar ayat ini diulang sampai 31 kali langsung maaf, minta maaf, minta tolong dan ngucapin terima kasih. Tapi Anda ternyata diam saja. Mohon maaf, itu terjadi di zaman Nabi yang padahal para sahabat begitu adanya. Makanya enggak heran kalau di zaman sekarang berat orang untuk mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Nah, tadi hadis sudah saya bacakan. Apa sih hadisnya tadi? Paham tadi ya? Siapa yang enggak berterima kasih dengan yang kecil, pasti enggak pandai berterima kasih dengan yang. Siapa yang enggak pandai berterima kasih dengan saudaranya, pasti enggak akan pernah pandai berterima kasih dengan Tuhannya. Kebersamaan pengundang rahmat. Nih kebersamaan kita di Majelis Andalusia. Mudah-mudahan bersamanya bukan hanya sebatas sentul saja, bukan hanya sebatas Andalusia saja, tapi garantinya mudah-mudahan Allah izinkan minad dunya ilal jannah. Dari dunia sampai ke surganya Allah. Iya, ya Bunda, kan yang ngaji di sini nggak semuanya orang Bogor, betul apa enggak? Kalau di absen saya rasa lengkap sudah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Coba aja, Ari ti Bogor, Jawa Barat, Sundanya, seueur teu. Aya teu? Aya, ya simpurnya dia Sunda sekedik-sekedik biasa. Ya. Ibu, ayat tuh Sunda. Coba Jawanya ada enggak? Ada, emang tinggal di Pulau Jawa kita. Mohon maaf, Betawinya ada enggak? Kalau enggak ada saya angkat tangan ya Betawinya. Iya, Masya Allah mungkin ya Kalimantannya, Sumateranya itulah Indonesia. Pancasila ada 5 dasar. Dasar pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negeri yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di saat kota Mekah masih ada pasar seng. Pasar seng, ingat dulu ya. Itu kalau udah shopping pasar seng ingat pulang gitu. Ya, kalau kayak sekarang, kalau di Bogor apa ya? Kalau di Jakarta Tamsit lah. Tahu Bu Tamsit tuh? Ya, belah mana Tanah Abang itu? Nah gini, ceritanya belanja di pasar seng, ya. Kalau sekarang udah nggak ada, tapi udah jadi kenangan yang pernah ngerasain ya, gitu. Dia nggak bisa ngomong Arab, kebangetan jauh mau belanja nih. Orang kalau udah belanja Bu, kalau bawa real nggak ada serinya, kan lupa pulang gitu. Bu, ibu suka belanja apa nggak Bu? Nggak usah ragu-ragu, suka belanja kan? Kira-kira kalau pulang ngaji hari ini ntar dikasih modal sama suami minimal ATM-nya 30 juta aja. Iya, disuruh shopping sama suami, kira-kira ingat pulang apa enggak tuh? Jangan bilangin jadi nggak ingat pulang mah. Jangan. Nah, hadirat rahimakumullah,
Ini contoh, saya nyontohin yang baik. Iya, asik berbelanja, mau pulang keder dia. Ya tersesat, nggak paham jalan. Nanya sama orang Arab, Tuan, punten, jalan anu bade ke Masjidil Haram pali mananya? Yang ditanya orang Arab yang nggak pernah kesentul. Lendak nyambung. Begitu lewat lagi berawal, dilihat perawakan sama, kulit sama tang hati orang Sunda do optimis di hati. Iya teh pasti batur orang ti lembur nu sami. Ibu paham betul artinya? Oh iya nggak paham, nggak tahu satu. Coba yang orang Kalimantan mungkin bengong ya. Iya. Nah ini masih orang sekampung sama saya. Nanya lagi dia, Tuan punten, jalan anu bade ke Masjidil Haram pali mananya? Perawakan sama, kulit sama somateng. Begitu bicara logatnya, boten ngertos. Berarti wong mana nih? Wong Tegal ini jawab. Bahasa tuh perlu loh. Makanya kata orang ahli-ahli bahasa, man fahima lugota qaumin faqad amina min fitnatihim. Siapa orang yang paham bahasa satu kaum, aman dia pasti. Orang Betawi baru tinggal di Saudi, tugas kerja jadi driver. Begitu masuk daerah padang pasir, ngelihat batu gede, kata tuannya, hajar, hajar, hajar. Sopirnya orang Betawi. Orang Arab masih tahu itu hajar, hajar, hajar. Orang Betawi mahamnya disuruh terusin berarti. Tuh, bahasa. Ya dipecat baru sehari mobil ringsek tuannya masuk rumah sakit. Bu, orang Betawi jadi bos narkoba, bos narik kontrakan babah. Bukan narkoba yang itu. Iya, jam 12 malam orang sholat datang ke rumah nengokin anaknya. Ya orang Jawa, sopan. Orang Jawa Masya Allah. Iya, begitu Pak Haji pulang subuhan lewat. Dia baru datang jam 12 malam. Ngelihat Pak Haji lewat kan itu nyapa orang sana. Apa ngucapnya? Pak Haji kundur. Begitu. Langsung marah nih Pak Haji. Wah kamu baru tinggal semalam jam 12 malam di kontrakan saya udah berani ngatain saya kondor tuh. Bahasa. Iya, cuman kedengaran Pak Haji kedengaran kondor begitu. Karena nggak paham Pak Haji dengan bahasa sopan itu nyapa. Hadirin rahimakumullah. Ya Bu, biar nggak ngantuk ya Bu ya. Di hari perdana dan makin semangat nih gitu. Ya, oke singkat kata, nanya ini orang Arab sama orang Tegal. Ya, Bu, nanyanya kadang-kadang nggak paham tadi kan? Nanya begitu nggak paham loh, boten ngertos kan gitu. Orang Sunda berpikir lagi, emang dia di kampungnya doyan ngaji, dia nanya pakai Al-Quran. Al-Quran enggak yang tinggi-tinggi. Kalau kita kadang-kadang baca Yasin aja suka ketukar masih kalau Yasin mah. Iya ada anak muda baca Yasin ya Allah 4 ayat benar, ayat 5 balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Makanya terus diistiqomahkan ya tahsinnya. Iya. Bisa terjadi begitu Bu. Iya. Iya ada baca surat ya bacanya surat Atin ujungnya jadi wal asri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus solihati wa Bisa nggak terjadi begitu? Bisa aja. Ini di kampung saya terjadi malah yang baca ustadz. Saya ingetin ya Allah ternyata kenapa menjelang habis bulan liar dia gitu. Sampai begitu Bu. Bukan ngada-ngada. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Oke, selanjutkan. Ini orang Sunda nggak kehabisan akal. Dia nanya sama saudaranya yang Jawanya Jawa tadi, Jawa Tegal. Apa kata orang Sunda? Tuan punten ihdina as-sirotol masjidal haram. Bu, orang Tegal juga rada liar karena di mana-mana ihdina sirotol mustaqim. Ini ngapa jadi ihdina sirotol masjidal haram? Cuman orang Tegal ngana ngelihat body language-nya lagi butuh pertolongan, dia pahamin dulu. Untung di kampungnya juga doyan ngaji bakata, tafsir bakata tuh. Diterjemahin, ihdina tunjukkan kepada kami. Begitu loh Bu. As-sirat akan jalan. Al-Masjidil Haram yang arahnya ke Masjidil Haram. Begitu orang Jawa paham, percis kayak kita kumpul di Majelis Muslim Andalusia ini. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada Sumatera, ada orang Makassar, ada Kalimantan, ada Betawinya. Kita Indonesia bineka tunggal ika. Dan yang Allah lihat bukan karena kecantikannya, tapi kenapa? Nilai yang mulia, inna akramakum indallahi atqakumnya. Singkat kata, ini saya mesenin begini karena biar makin semangat menjaga kebersamaan kita. Yang kedua, saya mesenin begini karena lagi dikit mau tahun politik. Beneran. Iya, kemarin Bunda tuh yang masuk WhatsApp, teleponan supaya minta sipulan-sipulan diundang banyak. Saya biarin aja udah. Iya, kenapa? Kan melihat orang banyak kesempatan yang begitu-gitu Bu. Ya nandainnya gampang Bu, kalau elit-elit politik udah pakai sorban, udah pakai gamis, udah nyamperin ke kiai, ke habaib, berarti dikit lagi mau nyoblos itu. Biasanya begitu. Betul apa enggak Bu? Tapi kadang-kadang kita tolong nih kebersamaan kita jangan kena diacak-acak. Iya, karena yang begituan walaupun insya Allah ada yang amanah, enggak sedikit juga yang enggak amanah. Beda tipis yang begituan mah antara pilkada sama pilkabe. Beneran. Kalau pilkabe kita lupa jadi, yang begituan udah jadi banyak yang begitu. Beneran Bu? Iya. Ya kita berdoa mudah-mudahan untuk 2024 besok Allah berikan kita pemimpin yang amanah. Iya, jangan gak nyoblos. Tapi tolong juga kebersamaan kita di pengajian jangan kena diacak-acak. Lihat nih orang Sunda sama orang Jawa, padahal dengan bahasa Quran anteng, tanda akur. Apa kata orang Jawa tadi, orang Sunda, ihdinas siratal masjidil haram. Begitu orang Jawa paham, dirangkul tuh yang orang Bogor. Apa kata wong Tegal? Tuan mustaqim. Kan enak tuh, lurus. Paham ini orang Sunda, langsung ke depan jalan lurus. Dan dia mungkin lebih paham orang Jawa nih, takut keder lagi. Karena dia lihat 100 meter ke depan jalan bercabang. Jadi ada yang mustaqim, ada yang belok. Yang beloknya terjadi lagi lebih besar. Anggapan orang Sunda ternyata yang lebih besar. Dia belok kiri. Nih orang Jawa saking sayangnya sama orang Sunda. Dia gak mau saudara tersesat. Langsung dengan ilmunya dia paham. Gak mau diam. Dia panggil lagi. Tuan. Kata orang Jawa nih. Tuan. Begitu yang Sunda jengok. Apa kata orang Jawa? Tuan. Waladolid. Jangan sampai tersesat. Bu. Enak ya ngaji ya. Kalau lagi begini lupa sama utang Bu kita. Ya Rob. Nggak jadi dia belok kiri Bu. Dia mustaqim. Dia jawab lagi kencang. Amin. Ya Allah mudah-mudahan kebersamaan kami kita di Majelis Muslimah Andalusia ya. Ada Bunda Haja Mirnanya yang selalu mengayomi kita. Ada pengurus yang selalu siap sedia dengan kekompakan dan kebersamaannya. Ada kita sebagai makmumnya. Apapun tahun politik adanya. Intinya persiapan buat kita. Jangan kena diacak-acak kebersamaan kita. Setuju Bu ya? Boleh ya dipantunin lagi boleh ya? Ini pantun yang tadi yang barusan ini baru semua dapatnya Bu. Iya Masya Allah sederhana. Makan lesehan ampe ke Margonda. Naik kendaraan pada pukul 3. Pilihannya silakan boleh berbeda, tapi persaudaraannya harus tetap terjaga.
Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Ya. Ya. Yang penting ibu nggak ngantuk kan? Ya. Ya, kayak anak TK ibu paling semangat, cocok. Maafin ibu dah ya. Selingan ke Margonda beli colenak, kalau nggak bercanda kurang enak. Ya. Nah para bunda solihat, tadi 3 kata, yang kedua saya nitip pesan, baru tanggal 17 Syawal. Masih banyak yang belum sawalan. Yang belum sawalan. Nitip pesan jangan sampai enggak. Kenapa? Tahun depan belum tentu kita ketemu lagi dengan bulan Syawal. Bunda, ini yang belum nih, jangan belaga budak dengerin yang belum nih. Gitu. Yang udah alhamdulillah berarti gak masalah. Yang belum, karena kadang-kadang yang namanya ujian begini repot. Besok puasanya, aduh repot, undangan arisan besok. Gitu kan? Iya. Besok, aduh repot, siang ada nongki tuh, repot lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, nitip pesan karena kata Nabi, man soma Ramadana, siapa orang yang udah selesai puasa Ramadan, summa atbahu sitan min Syawal, kemudian dia lanjutkan, dirangkaikan 6 hari di bulan Syawal. Ini silakan. Mungkin yang sudah kemarin berturut-turut bagus, alhamdulillah lagi dia nggak punya hutang. Nah ya, nah bagi yang belum, karena redaksinya selesaikan dulu Ramadannya. Bu, jadi redaksi hadisnya begitu, siapa orang yang udah kelar Ramadan. Berarti kalau masih punya hutang, udah kelar belum tuh? Belum. Kemudian begitu selesai, dia rangkaikan 6 hari puasa dari bulan Syawal. Ada kata-kata min Syawal, dari bulan Syawal. Berarti menunjukkan boleh nggak sekaligus. Ya sekaligus bagus, tapi boleh berarti nggak sekaligus. Selama masih dalam koridor bulan Syawal, maka nilai puasanya dia beribadah puasa selama setahun penuh, isinya puasa semua. Ya, jadi kalau yang belum selesai, sekarang baru tanggal 17, jadi masih banyak kesempatan untuk menyelesaikannya. Jelas Bunda nih? Jelas ya? Oleh karenanya ya, para bunda solihat rahimakumullah, sebagai renungan yang tadi saya bacakan ayatnya di awal, ya, renungan buat muhasabah diri di hari yang fitri. Yuk kita lihat di surat ketiga, juz keempat, ayat 133 dan 134. Surat ketiga, juz keempat, ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين wasari'u, dan bersegeralah hai para bunda, wahai Taufikur Rahman, bersegera dalam awal apa? Ila maghfiratin, untuk menggapai ampunan dari Allah, dari Tuhan kamu. Berarti dikatakan Ramadan berhasil karena kita telah ditempa dengan madrasah Ramadan kemarin. Buat mereka yang dalam kehidupannya keluar Ramadan diawali dengan Syawal yang artinya peningkatan, maka sikapnya,
perilakunya yang pertama tetap makin istiqomah bertobat kepada Allah. Ya, karena umur kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita, maka kriteria yang pertama kita amalkan perintah Allah. Surat Ali Imran ayat 133, maka selalu kehidupannya selalu istiqomah dalam bertobat. Jadi kalau yang natanya kemarin dapat Lailatul Qadar, tapi di luar Ramadan berhenti ngajinya, berhenti untuk berbaginya, berhenti untuk makin bersosialisasi hal-hal kebaikan bersama sahabat-sahabatnya yang solihat, berhenti, punten. Belum nampak begitu. Kenapa? Karena yang namanya Lailatul Qadar bukan untuk pencitraan, bukan untuk bangga-banggakan, tapi implikasinya terbukti prakteknya bukan karena dipaksa, udah ngalir natural. Apa? Makin istiqomah dalam bertobat kepada Allah. Ya. Para bunda solihat rahimakumullah, coba lihat deh dalam ayat yang lain. Ini perihal taubat, mungkin istiqomah, surat Ali Imran ayat 133, itu lihat lagi sebagai kita korelasikan di kajian kita ini di surat ke-39, juz ke-24, ayat ke-53. Ya, surat ke-39 Az-Zumar, juz ke-24, ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakan ya Muhammad, katakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu ya Muhammad, Allah yang memanggil. Apa katakannya? Katakan kepada mereka, hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bunda, tadi 3 kata apa tadi? Terima kasih. Ya, lembut tuh. Lanjutin lagi sekarang. Betapa lebih lembut lagi Allah memanggil kita. Yang tahu tentang dosa-dosa kita bukan orang lain, tapi diri kita dan hati kita. Itu kalau kita lagi bangun dari jam 3 dini hari, udah selesai tahajud, sekarang subuh jam 4:30 lewat, ya antara 3:05-an lah, ya 4:35. Ya 4, ya antara jam-jam 4:30 lewat 5 menit. Lantas begitu kita selesai sudah tahajud, udah selesai 3:30 jam 4 kita merenung, ya sambil kita baca istighfar. Ini namanya introspeksi diri, namanya muhasabah diri. Bunda, walaupun alhamdulillah bersyukur sekarang udah punya sahabat-sahabat yang solihah di Majelis Muslimah Andalusia, tapi yang tahu diri kita begitu kita nunduk, kita baca istighfar, kita ingat dosa kita. Dari mulai kita akil baligh sampai sekarang usia kita begini adanya, nggak ada yang nggak kerekam sama hati kita. Betul apa enggak Bunda? Makanya ini obat penyakit hati diantaranya banyak muhasabah diri di waktu sebelum subuh, sahur. Ngerenung tuh. Ya Allah, iya. Mulut gue bisa bohong sama dia. Mulut gue bisa bohong begini-begini. Tapi hati, semua tuh iya dulu, ya Allah. Hadirat rahimakumullah. Juga kita kadang-kadang ya memang tempatnya khilaf dan dosa, banyak berbuat maksiat. Di saat kita ketemu dengan saudara kita yang belum terketuk hidayah, masih demen, contoh meninggalkan 5 waktu, punten, masih gemar membuka jilbab, punten, masih kayaknya biasa cepaka-cepiki dengan yang lawan jenisnya, punten. Kita kadang-kadang padahal dosa kita banyak, tapi sok suci loh. Bisa memponis, pengobral aurat kamu
Pembuat peninggal 5 waktu sholat kamu penzina kamu pembunuh kamu pemakan riba kamu peminum khamar kamu Itu ucapan manusia kadang-kadang memvonis kepada saudara kita yang padahal diri kita tempat dosa dan maksiat. Tapi lihat di surat Az-Zumar ayat ke-53, Allah padahal maha tahu aib kita. Allah maha tahu dengan aib yang kita sembunyikan. Tapi panggilan Allah enggak pernah memanggil objek perbuatan maksiat kita. Panggilannya lembut bunda. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya itu ibarat ibu sama anak ngomong gak itu bu? Ngomong wak nak. Jadi gak mau, padahal Allah maha tahu loh. Itu ya panggilan Allah. Nah ini pelajaran buat kita. Kita yang memang tempat dosa dan maksiat. Kalau ngelihat saudara kita yang kadang memang belum terketuk hatinya sama hidayah. Jangan langsung memvonis. Iya. Ini kadang-kadang lisan kita lemes. Kita udah kan sudah ngaji. Ya Rab. Tuh. Lihat bahasa Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kalian jangan putus asa dengan rahmatku. Sungguh aku mengampuni semua, bukan satu, semua dosa-dosamu. Makanya kalau kita di Raudhah, nih ngingetin lagi nih di Raudhah, ya Allah semoga yang belum sesampian, yang hadir hari ini ya Allah izinkan biar bisa sampai ke Raudhah. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'irin. Ya, kalau di gerbang laki-laki gampang kelihatannya. Itu sampai juga disambut sama Rasulullah. Kalau Allah udah manggil hambanya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, Rasul pun memberikan garansi lagi. Apa kata Rasulullah? Syafaati li ahli kabair min ummati. Kata Rasulullah tuh, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku sudah siapin, syafaatku, pertolonganku udah aku sediain buat para pendosa-pendosa besar dari umatku. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muhasabah diri di hari yang fitri. Semoga ayat 133 dari Ali Imran, jangan pernah berhenti kita mengamalkan sampai mati. Bertobat, istiqomah dalam mohon ampun kepada Allah. Nebus obat kemar gonda di antar rijal penjaga toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Jelas bunda ya? Itu yang pertama. Nah yang kedua, kriterianya lagi di ayat 134 disebutin. Apa kriteria kedua? Alladzina yunfikuna fissarra'i wad-dharra'i. Di samping yang pertama tadi dia istiqomah dalam minta ampun kepada Allah. Ini secara nggak langsung bunda hadir di Majelis Muslim Andalusia juga bukannya di situ saja, silakan ngaji selama bunda hadir nih di pengajian Majelis Muslim Andalusia. Lantas ngaji sama Ustadz Pamtun sama saya, besok mohon maaf jadi pada gemar gibah, jadi berani ngelawan sama suami, udah jangan ngaji lagi sama saya, berhenti. Iya, tolong. Ya, tapi ternyata begitu pulang ngaji, jadi makin istiqomah untuk menjaga 5 waktunya, makin istiqomah untuk qiyamul lailnya, makin cinta, romantis, harmonis, udah terusin pegang. Jadi jangan kena terprovokasi orang-orang yang suka memecah belah. Gitu. Saya rasa bunda udah orang-orang yang dewasa, udah cerdas, yang bisa merasakan. Masuk rumah makan, orang jangan makan di situ loh. Ternyata paling orang cerdas, orang enak kok. Kamu yang bilang ngelarang itu apa alasannya kan gitu. Nah bunda saya yakin udah termasuk yang demikian. Itu yang pertama. Makanya tetap makin istiqomah dalam pertobatan kepada Allah. Nah yang kedua, ya, ini kriteria kita dikatakan muhasabah di hari yang fitri diawali dengan Syawal. Kita lihat diri kita nih, ya. Yang kedua katanya di Quran itu alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka gemar berinfak fissarra'i wad-dharra'i. Gemar berinfak berarti kita ngamalkan 2 kata yang tadi dibahas, terima kasih.
Terima kasih. Ya. Dalam kondisi apa kata Quran? Fisarra. Dalam kondisi lapang, nyaman. Percis seperti sekarang kita. Kan ingat 3 tahun yang lalu, boro-boro kita bisa ngaji begini. Semuanya dorok, sempit ngaji, pengen tetap di Andalusia. Hari kita virtual. Berapa kali dengan Bunda Mirna menjadi host langsung. Kita ngaji, ya enak tapi tetap rasa kurang. Betul gak Bunda? Iya, saya orang tua saja, saya lagi di depan laptop ngomong, lo ngomong apaan sih, udah kira dong ada gelombangnya, begitu orang tua. Ya padahal lagi ngaji, namanya orang tua. Ya saya bilang, ya udah kemarin tuh 3 tahun yang lalu, betul gak Bunda? Virtual, semuanya serba virtual. Sekarang Masya Allah nyaman udah. Kenapa? Nah kriteria yang kedua, orang-orang yang mereka tetap konsisten, berani berbagi, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Coba besok kita lihat tuh Idul Adha yang sudah di depan mata. Ya, kan kalau nggak salah bulan Juni kan? Iya, kalau nggak salah tanggal 29 Juni. Ya kita tanya, karena perintahnya di situ kalau kita korelasikan khusus tentang korban, inna a'toinakal fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal. Ini saya nggak maksa, intinya pulangkan ke diri kita. Kita termasuk yang terima kasih apa enggak? Kepada siapa? Kepada Allah. Inna a'toinakal kausar. Allah telah menganugerahkan nikmat yang berlimpah ruah. Nikmat selamat kita dari Covid kemarin. Masa-masa kritis tahun 2020, 2021, apa enggak lihat Bunda? Di status, di Facebook, di Instagram, selalu beritanya berita innalillah. Betul apa enggak tuh? Ya sekarang alhamdulillah kita udah bisa lagi silaturahim ke sana kemari, Masya Allah. Ya kemarin kami pun di rumah senang rasanya, Masya Allah. Ya kenapa? Emang enggak ngundang karena takut melihat, ngetes saja. Oh ternyata Masya Allah udah kangen dengan silaturahim ngaji bareng-bareng begini. Nah Bunda sekalian rahimakumullah, di situ Allah menyuruh tetap berani berkonsisten berbagi dalam kondisi lapang. Besok kita buktikan di Idul Adha. Iya, saya nggak memaksakan. Kalau bicara ngambil uang hari itu buat beli kambing korban, mohon maaf rada berat. Tapi kalau tadi ilmu yang tadi dipakai itu, emang udah ada budgetnya. Iya, gitu. Masya Allah, udah ada budget, udah tinggal. Kalau gitu berat apa nggak Bunda? Tetap uang kita juga. Tapi karena tadi tuh, nah makanya tadi saya ilmu yang diberikan sama Kisah Piantoni saya sampaikan lagi. Yang memakai silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Intinya saya rasakan Masya Allah membantu keluarga yang lagi kesulitan. Udah enggak bimbang, karena kadang-kadang kalau ngambil langsung dari dompet rada berat. Apalagi banyak, sampai 20 lembar. Halo? Iya, kalau udah ada ya udah ringan udah. Agendakan termasuk buat kesenangan keluarga yang begitu, termasuk healing sama keluarga, agendakan. Karena yang namanya tadabbur alam itu ibadah. Tafakkaru fil khalqi kata Nabi, pikirkan tentang hasil ciptaan Allah, kamu jangan pikirkan Allahnya. Dari melihat ciptaannya aja Masya Allah, kita ke Indonesia dari mulai yang namanya Raja Ampat, pindah ke Labuan Bajo, keluar Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, indah banget Indonesia nih. Itu baru lingkup Indonesia. Bunda, betul gak saya ngomong nih? Kita keluar silakan, karena hidup di dunia cuma sekali. Nikmati, tapi tetap dalam rangka koridor mencari keridhaan ilahi. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang kedua, gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ya, jadi ingat nih besok nih Idul Adha. Giliran gonta-ganti HP yang baru bisa, ini ngambil beli sapi aja atau kambing berat, hati-hati tuh. Berarti kata-kata terima kasihnya belum sampai ke hati, baru sampai di lisan. Terima kasih. Oke, yang ketiga apa lagi? Itu yang kedua. Yang ketiga, wal kaziminal ghaiza. Wal kaziminal ghaiza, bisa menahan emosinya. Ya, kita prihatin sekali kalau sekarang kita lihat di sosmed, baik Facebook apalagi Instagram, paling mudah di jalan tuh apalagi. Berani banget mengucapkan saudaranya begini, akhirnya
Besok berikutnya karena udah canggih langsung ada memvideokan, dipiralkan. Ternyata mobil polisinya cuman abal-abal. Ternyata berani megang beceng, ternyata mohon maaf juga nggak ada resmi punya untuk senjata apinya. Kalau udah begitu udah masuk penjara baru nyesel belakangan. Tuh kalau kita perhatikan sekarang di negara kita kayaknya tuh adat-adat orang timurnya makin hilang. Betul nggak Bunda? Maksud hanya ngelus dada, yuk buat kita. Quran nggak hanya buat orang dulu, Quran sampai hari kiamat. Ya, nah oleh karenanya wal kaziminal ghaiza. Ya penerapan tadi 3 kata. Tolong, maaf, terima kasih, tolong, maaf. Wal kaziminal ghaiza, bisa menahan emosi. Jangan apa-apa langsung temperamental, mengeluarkan kata-kata yang gak enak. Ntar begitu sudah dia mau diborgol aja, nyodorin kwitansi dan minta damai. Kemarin aja lagi di video ngambil teman dengan bahasa-bahasa binatang. Banyak gak sekarang begitu viral Bunda? Iya, ya jadi betul-betul hampir perhatian urat urat sabar orang sekarang makin hilang kayaknya. Nah wal kaziminal ghaiza, dan terakhir yang keempat wal afina aninnas, mau memaafkan ya kesalahan yang ada pada saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang gemar berbuat kebaikan. Baik para bunda solihat, tidak terasa sudah 10:30 lewat 10 menit bahkan lewat, masih punya waktu kita. Ya, gimana Bunda, mau dipandu sama pengatur acara atau langsung aja? Yuk silakan. Ya masih punya waktu.